podcast Kejari Pesawaran. Ini menjadikan ruang berbagi inspirasi dan juga cerita dari tokoh-tokoh hebat di sekitar ruang lingkup Kejaksaan Negeri Pesawaran. Nah, betul sekali. Jadi dalam rangka memperingati Hari Kartini, hari yang menjadi simbol perjuangan perempuan Indonesia dalam meraih kesetaraan dan kesempatan hari ini, kita kedatangan sosok perempuan luar biasa yang telah menunjukkan dedikasi dan integrasinya di bidang hukum. Nah, yaitu beliau adalah Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, yaitu Ibu Umi Kalsum SHMH, yang sekarang adalah sosok pimpinan perempuan yang tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang untuk terus berkarya dan berani mengambil peran penting dalam ruang publik. Itu juga akan menginspirasi saya sebagai host, yaitu Delva Eltareta, dan juga saya Rosya Amanda Gunawan Putri. Nah, mari kita sambut dengan hangat Ibu Kajari Kejaksaan Negeri Pesawaran. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Halo. Ibu, terima kasih ini sudah meluangkan waktu yang mungkin sangat padat untuk hadir dan berbagi cerita bersama kami dalam rangka Hari Kartini tanggal 21 kemarin kan Ibu, yang pasti bertepatan pada banyak perempuan-perempuan itu Ibu memperlihatkan sosok-sosok keberanian dia, sosok-sosok independen dia pada tanggal 21 April ini. Nah, sedikit pertanyaan sih Ibu mungkin, menurut Ibu nih Bu, mengapa sih Bu nilai perjuangan Raden Ajeng Kartini ini masih relevan bagi perempuan di dunia saat ini, khususnya untuk Ibu mungkin di dunia hukum nih Bu? Ya, terima kasih Mbak Dava dan Mbak Ocha kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin terima kasih juga untuk semua perempuan yang di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pesawaran. Saya ucapkan selamat Hari Kartini. Mudah-mudahan inspirasi yang dibawa oleh RA Kartini terus menginspirasi kita semua. Dan pertanyaan dari Mbak Dava tadi, relevansi untuk perempuan di Indonesia, khususnya kita sebagai aparat penegak hukum, mungkin lebih berpartisipasi dalam jaksa ya, khususnya itu untuk terus berperan untuk penegakan hukum di Indonesia. Jadi pendidikan yang akan nantinya bersumbangsi ke arah penegakan hukum mungkin lebih berkembang. Jadi pengetahuan yang tadinya istilahnya buta pengetahuan, mungkin akses pendidikan mungkin kurang. Jadi untuk pendidikan dari perjuangan RA Kartini mungkin kita kayak adaptasi. Jadi beliau membuka peluang-peluang akses pendidikan sebagai fondasi pendidikan untuk ke depan perempuan, bagaimana sih menapaki kehidupan khususnya dalam kita di kejaksaan nih. Jadi semangat kita untuk terus belajar, terus menempuh pendidikan untuk menangani perkara hukum, apa aja sih kesulitan-kesulitan dalam menangani perkara khususnya di kejaksaan, perkara-perkara yang sulit harus kita bisa teliti dan sebagainya. Mungkin akses pendidikan dari awal tersebut yang bisa kita adopsi dari semangat juang RA Kartini. Bagus banget jawabannya. Cocok banget ya, ngomong seorang pimpinannya itu tegas dan berjuang banget jawabannya dari Ibu. Memang harus kita semangat pokoknya RA Kartini. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana institusi kejaksaan dapat mendukung kesetaraan gender dalam memperingati Hari Kartini dengan semangat Hari Kartini? Ya, untuk kejaksaan di seluruh Indonesia saya kira sudah kejaksaan bertransformasi ya untuk mendukung kesetaraan gender. Dapat kita lihat beberapa kepala kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan tinggi ataupun di pimpinan eselon 2 di Kejaksaan Agung mungkin sudah banyak yang bersosok perempuan ya. Mungkin membuktikan kalau kita mempunyai
kesetaraan dalam berorganisasi, istilahnya kita berpartisipasi, mendukung penegakan hukum. Jadi tidak apa ya, tidak memandang sebelah mata sosok perempuan untuk berkarir, berorganisasi di kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Lampung. Ya. Nah, Ibu, dari jawaban Ibu yang tadi itu, apakah keberadaan perempuan dalam posisi pimpinan di kejaksaan ini sudah mencerminkan kesetaraan gender? Ya, sepertinya sedang mengarah ke kesetaraan gender, namun tidak menutup kemungkinan kita sudah mencapai hal itu. Jadi budaya-budaya yang perlu kita amati dari posisi perempuan di struktur organisasi atau di mungkin dari ini ya, bernegara seperti berpolitik, mungkin hal-hal itu sudah mewakili dari perempuan, mungkin di anggota DPR, di kita di instansi organisasi kejaksaan, mungkin hal-hal itu yang bisa kita lihat untuk kesetaraan gender. Jadi tidak menutup kemungkinan, tidak mendiskriminasikan perempuan, misalkan perempuan atau hamil tidak ditempatkan yang jauh-jauh, mungkin pimpinan bisa membaca hal seperti itu dan tidak mendiskriminasi hal-hal yang berbau ras atau gender-gender hal seperti itu mungkin. Baik Ibu, menurut Ibu bagaimana semangat emansipasi di RA Kartini yang tercermin dalam profesionalisme jaksa khususnya pada hukum saat ini? Menurut saya kalau sosok perempuan untuk berpartisipasi ya di penegakan hukum itu, salah satunya mungkin kalau untuk sosok perempuan mungkin kepedulian terhadap lingkungan sekitar lebih terasa. Jadi seperti masalah penanganan perkara khusus perempuan atau khusus anak dalam persidangan, kita tahu bagaimana cara untuk bersidang seperti pemeriksaan saksi, korban dan hal sebagainya untuk menangani perkara tersebut. Jadi ada hal-hal lain mungkin lebih humanis seperti kita pelaksanaan RJ, kita wawancara si pelaku atau korban, pendekatan-pendekatan yang humanis seperti itu. Lalu mungkin integritas ya yang terutama. Jadi integritas itu meliputi satu keutuhan, kesatuan yang mengarah ke kejujuran, mungkin yang sosok perempuan yang diharapkan untuk sosok yang menjadi inspiratif dan bermanfaat gitu. Ibu, mendengar cerita Ibu tadi kan kemungkinan adalah Ibu berpikir positif adalah kejaksaan semakin kesini semakin memperlihatkan kesetaraan gender gitu kan Bu. Berarti kan masih ada kecenderungan bahwa pimpinan kita ini kan lebih banyaknya mungkin maskulin ya Bu ya. Jadi bagaimana sih Bu tantangan untuk Ibu pribadi sebagai perempuan juga sebagai pimpinan yang dihadapkan adalah dalam berkarir ini lingkungannya itu masih cenderung dengan mungkin sosok laki-laki gitu atau lebih cenderung ke maskulin gitu. Tidak dipungkiri ya, mungkin sosok laki-laki mungkin lebih kuat fisiknya daripada wanita, cuman tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa hadir di berbagai aspek, mungkin berbagai kondisi. Misalkan kita terjun ke lapangan, kita ngecek-ngecek kegiatan di lapangan, misalkan seperti MBG atau pendampingan hukum yang mesti turun ke lapangan, kita seperti perannya laki-laki. Jadi kita perempuan juga bisa gitu, asalkan kita punya semangat untuk bekerja, semangat untuk melakukan tugas-tugas, semua dilakukan berdasarkan integritas kita ke instansi gitu. Jadi perempuan juga bisa melaksanakan tugas apa yang dilaksanakan laki-laki. Dari pertanyaan dari saya yang selanjutnya ini, menurut Ibu bagaimana sih
karena jaksa perempuan pada zaman hukum pada saat ini dalam meningkatkan kepercayaan publik di lembaga kejaksaan? Ya, untuk perempuan sendiri seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, mungkin perempuan lebih punya rasa humanis, punya rasa kepemilikan yang rasa ini ya, batin, betul, batin dari empati dengan sesama, mungkin kecenderungan rasa yang apa ya, yang lebih peka ke lingkungan, mungkin lebih profesional juga tidak luput dari jaksa perempuan. Jadi semangatnya perempuan ini yang bisa kita tularkan ke jaksa-jaksa atau calon jaksa ke masyarakat. Ini loh, kita punya sosok perempuan yang hebat, yang bisa di apa ya, lebih ini di masyarakat lah pokoknya, lebih gitu. Nah terus dengan sosok ibu yang jiwanya pimpinan gitu, di saat era sekarang itu mungkin kita menyebutnya adalah era Gen Z kali ya. Terus gimana sih Bu gaya kepemimpinan ibu tetap menjaga marwah ibu sebagai pimpinan, menjaga marwah ibu sebagai sosok perempuan, tapi juga dapat mempengaruhi kinerja di lingkungan khususnya di Kejaksaan Negeri Pesawaran ini? Ya, yang satu mungkin saya nggak bekerja sendiri, ada teman-teman yang kita saling berkolaborasi, saling semangat kita bersatu. Mungkin hal-hal yang seperti itu yang saya laksanakan. Jadi kolaboratif, sinergi, mengayomi, lalu mungkin menerapkan apa ya, budaya yang ayo kita bisa karena kita bersama. Banyak yang bisa kita lakukan ketika kita bekerja sama. Jadi positif, hal-hal yang positif, hal-hal yang mungkin inovasi yang bisa kita terapkan di instansi kita, mungkin bisa bermanfaat untuk penegakan hukum di Kabupaten Pesawaran. Baik Ibu, untuk pertanyaan dari saya, menurut Ibu apakah unggulan yang dimiliki perempuan ketika memiliki jabatan strategis seperti Kepala Kejaksaan, seperti Ibu Umi Kalsum yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan di Pesawaran? Saya pikir pimpinan memilih perempuan di satu organisasi mungkin ada tujuan untuk dalam penanganan perkara ya. Jadi satu mungkin humanis, sosok perempuan yang mungkin lugas ya, atau lebih fleksibel dan lebih multitasking. Jadi memimpin struktur organisasi atau memimpin organisasi itu sendiri nggak hanya soal teknis tapi soal administrasi. Jadi butuh ketelitian mungkin yang bisa lebih dominan perempuan, memanajemen resiko, apa sih yang resiko-resiko yang akan terjadi ke depannya, jadi kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari atau yang berdampak buruk ke instansi kita. Mungkin lebih ke penegakan hukum yang humanis dan terlebih lagi ke keluar mungkin Forkopimda lebih kita perkuat lagi dengan sosok yang lebih tepat dipilih oleh pimpinan. Nah Ibu, sedikit untuk pertanyaannya lagi Bu, kan sebelum Ibu menjadi sesosok pimpinan itu kan pasti juga ada peran pendidikan di dalam diri Ibu. Nah menurut Ibu ini apakah peran pendidikan ini menjadi peluang yang besar Ibu untuk Ibu sebagai seorang pimpinan, bisa menjadi seorang pimpinan, bahkan Ibu bisa menjadi seorang jaksa? Untuk pendidikan itu sangat penting ya. Mungkin dasar kita mempelajari sesuatu itu rasa keingintahuan kita. Jadi bagaimana sih ini terjadi, bagaimana sih hal itu bisa terlaksana, bagaimana sih hal itu tersebut bisa terjawab mengenai persoalan-persoalan. Nah, rasa keingintahuan itu mungkin tidak kita bisa dapatkan kehidupan sehari-hari, tapi mungkin bisa didapat ke dunia pendidikan. Nah, pendidikan yang seperti apa mungkin
kita harus ini ya, akselerasi. Mungkin bisa kita dapat mengenai sarjana hukum atau sarjana penerapan sarjana yang lain. Jadi jenjang-jenjang pendidikan tersebut yang bisa kita capai. Jadi semua kita bisa pelajari, tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita belajar. Jadi pengetahuan yang kita miliki pastilah bermanfaat untuk jenjang kita berikutnya. Jadi untuk calon jaksa atau mahasiswa mungkin inilah peluang untuk kita bisa jadi aparat penegak hukum yang berprestasi lah mungkin di dunia pendidikan awalnya itu, mungkin seperti itu. Baik, izin Ibu. Jadi menurut saya itu perempuan itu sosok yang sangat inspiratif ya. Ya. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana menurut Ibu bagaimana perempuan di kejaksaan dapat menginspirasi generasi muda untuk berkarir di bidang hukum? Ya, inspirasi mungkin bisa datang dari mana aja ya. Bisa jadi teman dekat sendiri bisa jadi inspirasi, atau kita bisa lihat dari sosok-sosok pimpinan kita, mungkin dari Pak Jaksa Agung, mungkin salah satu panutan dari Kejaksaan Republik Indonesia adalah sosok inspiratif adalah Pak Jaksa Agung. Jadi beliau atas kepemimpinannya, atas arahannya, mungkin semua hal-hal yang disampaikan beliau menjadi motivasi kita untuk melaksanakan tugas di kejaksaan dengan baik ya. Alhamdulillah kejaksaan menjadi instansi kepercayaan masyarakat setelah instansi lain. Mungkin hal itu yang bisa kita merasa bangga ya sebagai aparatur kejaksaan, mungkin buat motivasi teman-teman semua. Oke Bu, ini sebenarnya last question sih Bu. Ya. Pertanyaan terakhir dari saya adalah karena kan perempuan itu mungkin masih dalam pikiran adalah kerjanya di rumah gitu ya Bu ya. Karena mau gimana pun biasanya perempuan itu kan mengurusnya namanya anak, mengurus namanya suami. Nah, terus bagaimana sih Bu, Ibu ini sebagai pimpinan tertinggi di Kejaksaan Negeri Pesawaran ini, juga Ibu sebagai ibu rumah tangga yang harus mungkin dalam halnya adalah yang pertama mengurus pegawai, yang di rumah juga mengurus keluarga gitu. Membaginya itu gimana? Intinya sih kita berbagi peran ya. Jadi ada salah satu transformasi karakter kalau saya bilang ya. Jadi ketika kita di kantor, kita adalah sebuah pemimpin. Banyak yang kita kita urusi atau kita laksanakan tugas. Kita di kantor itu sebagai pemimpin, pengambil keputusan, pengambil kebijakan. Nah, ketika di rumah kita lepas semua itu jabatan, kita lepas semua atribut kantor apa segala macam, kita kembali ke kodrat kita sebagai ibu rumah tangga saya ya. Jadi sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga merawat keluarga, dan sebagai mitra suami. Jadi ada penyeimbang antara mengurus organisasi dan mengurus rumah tangga itu sendiri. Jadi tidak ada yang perlu dikorbankan, mungkin lebih intens komunikasi ketika ada waktu, bertanya kabar, mungkin kebahagiaan keluarga yang bisa mensupport kita berkarir di kejaksaan. Jadi kita mengasih pengertian ke keluarga, oh ya ibunya ini pekerja atau ASN di kejaksaan, jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan antara kantor dan rumah. Mungkin bisa berbagi peran dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan semoganya kedepannya lebih lancar lagi. Amin. Baik, nggak kerasa ya udah banyak banget obrolan kita yang sangat berinspirasi dan insight yang bisa kita ambil dari Ibu Umi Kalsum selaku kejaksaan. Tapi nih Kak, sebelum aku menutup nih podcastnya ini,
karena ini kan Hari Kartini nih, Bu. Ya. Lebih ke notabene itu perempuan yang Ya. independen gitu, Bu. Ibu sebagai pimpinan Kejaksaan Negeri Pesawaran dan juga pimpinan saya dan juga Faoca, ada nggak Bu sedikit motivasi untuk kami ke depannya sebagai perempuan, mungkin nanti sebagai calon jaksa juga, atau mungkin nanti impian kami bisa menjadi pimpinan seperti Ibu, itu motivasinya itu seperti apa, Bu? Ya, motivasinya bisa diterapkan masing-masing teman-teman nih, calon jaksa, masyarakat mungkin semuanya. Jadi dalam hati kita pasti ada hati nurani dan kita punya pikiran untuk mempelajari semuanya apa yang bisa kita pelajari. Jadi kita bisa berkorelasi antara hati dan pikiran untuk melaksanakan apa yang menjadi kegiatan kita sehari-hari. Dah disitulah peran kita, hati perempuan kita untuk melaksanakan apa yang menjadi kodrat wanita dan sumbangsih kita kepada kejaksaan khususnya. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu, terima kasih banyak juga Ibu atas waktunya Ya. Dan juga cerita-cerita inspiratif hari ini. Dan semoga obrolan kita ini menjadi penyemangat ya Ibu untuk perempuan-perempuan di luar sana, Ya. untuk bisa bahwa perempuan itu tidak ada batasnya lagi untuk bekerja, mungkin Ya. menjadi sosok pimpinan, tapi juga tetap bisa mengurus rumah tangga dengan baik dan Ya. benar, ya kan Ibu. Dan selanjutnya bisa terus maju dan percaya diri Ya. bahwa perempuan bisa gitu. Perempuan hebat. Perempuan hebat, perempuan bisa gitu. Baik, dan buat kalian yang sudah dengerin sampai akhir, jangan lupa dukung podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran. Dan juga saya Dava Fareta Dan saya Rasya Amanda Gunawan Putri dan narasumber kami. Ibu Umi Kasum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran. Sampai ketemu lagi. Ya. Bye bye.